Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online Hukum Perusahaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prosedur merger dan akuisisi di Indonesia. Dalam melakukan merger atau akuisisi antara dua perusahaan itu dibutuhkan beberapa proses atau tahapan yang harus dilewati sebelum perusahaan melakukan merger atau akuisisi tersebut. Hal ini agar semua dapat berjalan sesuai dengan rencana, tentunya dengan menitik beratkan pada keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan akibat dari merger dan akuisisi perusahaan tersebut. Seperti yang telah kita bahas di muka bahwa tahap-tahap untuk melakukan merger dan akuisisi di Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, tahapan-tahapan itu meliputi yang pertama adalah perusahaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat penggabungan. Syarat-syarat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan dan peraturan pemerintah, di mana dalam melakukan merger dan akuisisi berarti juga harus mendapat persetujuan dan memperhatikan kepentingan instansi yang terkait, mulai dari perusahaan, para pemegang saham, karyawan, kreditor, mitra usaha, hingga masyarakat. Hal ini nantinya bertujuan supaya tidak akan ada hal-hal yang terjadi yang juga dapat menjadi penghalang terhadap proses dan berlangsungnya merger dan akuisisi tersebut. Sedangkan yang tahap yang kedua adalah menyusun rancangan penggabungan. Di sini melibatkan semua direktur perusahaan yang berniat untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan perusahaan. Nah, mereka ini harus mempersiapkan rancangan merger dan akuisisi terlebih dahulu. Rancangan ini nantinya harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan direksi perusahaan masing-masing. Nah, untuk rancangan itu tersendiri harus memuat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah nama perusahaan yang ingin melakukan merger atau akuisisi. Kemudian harus disertakan pula alasan dan penjelasan tentang diusulkannya merger atau akuisisi oleh masing-masing direktur perusahaan yang ingin melaksanakan merger dan akuisisi serta syarat-syarat dalam melakukan merger dan akuisisi. Jadi alasan dan penjelasan tersebut harus ditulis secara detail, secara ringkas dalam melakukan merger dan akuisisi tersebut. Nah, prosedur untuk mengkonversi saham masing-masing perusahaan ke dalam saham perusahaan merger atau akuisisi juga harus dicantumkan guna memberikan eksplanasi atau penjelasan lebih lanjut tentang mengapa mereka ingin melakukan akuisisi atau merger. Selanjutnya, hal yang harus dilampirkan juga adalah berupa perubahan-perubahan yang terjadi antara kedua perusahaan setelah dilakukan merger atau akuisisi. Dalam berbagai kasus, merger akuisisi ini biasanya ada beberapa sedikit perubahan, misalnya mengenai anggaran dasar dan atau susunan dari direksi atau direktur yang lain. Nah, selanjutnya adalah harus dilampirkan pula neraca dan laporan laba rugi terbaru selama 3 tahun terakhir dari perusahaan yang ingin melakukan penggabungan tersebut. Rincian ketetapan status karyawan, juga pengaturan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antar pemegang saham dan kreditur bila ada. Selanjutnya adalah analisis manajemen pada masalah-masalah keuangan dan operasional terkait dengan semua perusahaan yang bersangkutan. Konfirmasi perusahaan konsolidasi mengenai pemindahan hak dan asumsi seluruh kewajiban perusahaan yang berpartisipasi dalam merger. Dan yang paling penting adalah adanya kewajiban untuk memberitahukan rencana kepada pemegang saham masing-masing perusahaan mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui. Jadi,
baik rencana atau planning termasuk uh, format kenapa melakukan akuisisi dan merger itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada anggota pemegang saham yang lainnya seperti direksi atau direktur. Kemudian mereka harus menyetujui terlebih dahulu sebelum melakukan tahapan yang lebih lanjut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi setelah disetujui oleh direktur dan pemegang saham lainnya, maka disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, penggabungan yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan yang lainnya itu kemudian diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Untuk menyetujui penggabungan tersebut, RUPS yang diadakan paling sedikit adalah 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusannya itu adalah sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Jika RUPS pertama gagal, dapat diadakan RUPS kedua dengan quorum kehadiran paling sedikit 2/3. Dan apabila gagal lagi, maka bisa mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan quorum RUPS yang baru. Tahap yang keempat adalah pembuatan akta gabungan. Nah, setelah masing-masing RUPS dari perusahaan yang ingin melakukan peleburan tadi menyetujui rancangan yang telah diajukan, maka rancangan tersebut akan dibuat ke dalam akta penggabungan yang disetujui dan dibuat di hadapan notaris, kemudian diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat. Jika perlu dan jika ada perubahan pada anggaran dasar, maka anggaran tersebut juga harus disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang kelima adalah pengumuman hasil penggabungan. Setelah semua tahapan sebelumnya sudah selesai dilakukan, maka hasil dari tahapan-tahapan atau proses sebelumnya harus diumumkan oleh direksi perusahaan pada 2 surat kabar juga kepada karyawan secara tertulis. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya penggabungan. Hal ini agar pihak ketiga mengetahui adanya penggabungan yang dilakukan. Hal ini juga bertujuan untuk memberitahukan tidak hanya kepada karyawan tetapi juga kepada masyarakat umum sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi secara lebih detail.